Kenapa Awi? Pertama ada 7-8 sutradara yang mau buat film ini, belum pernah dikejar sampai segitunya on a non-franchise. Awi ini punya track record dari Danur, Universe, dari 123 ASI, dia tahulah membuat horror. Tapi saya udah bilang sama Awi, kita harus all out di sini. Sajiannya harus beda, packagingnya beda. Jadi Awi sepakat di sini, kita benar-benar sepakat dan nggak tahu ya memang buat saya dia yang terbaik, dia tahu kok cara membuat film horror gimana. Dan saya kira di tangan Awi bakal beda. Didirect sama Mas Awi ini pertama kalinya sih buat aku. Dengan cara Mas Awi ketika reading itu adalah workshop juga bersamaan. Jadi ketika reading kita juga mempraktekkan scene-nya lalu direkam sehingga gambaran kondisi yang nanti kita bakal kayak gimana itu tuh ketika ya tadi misalnya dengan cuaca seperti ini sore-sore udah sangat tight bakal hujan gitu. Kita semua tuh begitu masuk set udah ready dan udah tahu gitu. Kalau Om Awi itu tipe sutradara yang terlalu membebaskan pemain gitu. Jadi kita tuh bisa banyak improv juga di sini, terus banyak inisiatif gitu. Jadi ya pokoknya dia ngebebasin pemain aja sih gitu, nggak terlalu nuntut pemain harus gimana gitu. Jadi pusing kan pastinya kan. Jadi ya baik sih. Seperti yang kita tahu, Mas Awi sangat sukses terutama di film Danur 123. Suatu kehormatan juga saya bisa didirect nih sama Mas Awi. Gue rasa ini bisa jadi satu dimensi baru dari sisi gue sebagai aktor. Biasanya main musik, terus didirect sama Pak Awi dan tim. Ini bisa membuka perspektif gue lebih lagi sebagai aktor lah. Yang tadinya mungkin gini main film pertama, oke. Main film kedua lebih luas lagi dan ya bisa banyak belajar gitu. Jadi satu kehormatan juga. Terima kasih. Kalau saya sih dengan pemilihan pemain cuma idenya adalah saya pengen ngeliat orang yang either belum pernah atau jarang banget saya lihat di TV atau di film gitu. Jadi buat saya sebagai filmmaker dulu deh, minimal di monitor saya tuh saya fresh gitu ngeliat mereka. Saya hampir nggak pernah lihat mereka sebelumnya karena saya pengen sesuatu yang nggak familiar. Saya pengennya tuh saya mengenal mereka, buat saya sendiri bisa believable kalau mereka ini mahasiswa dan mahasiswi, bukan artis atau pemain gitu. Dari saya itu dulu. Jadi memang saya requestnya ke MD, ke Sanjay juga jangan kasih saya yang udah sering main film deh gitu. Saya pengennya boleh bilang new faces deh gitu. Membangun chemistry dengan anak-anak muda sangat enak sekali diajak kerjasama. Kita sering diskusi tentang karakter, sering diskusi tentang dialog-dialog. Kita sama-sama belajar tentang dialek bahasa Jawa Timur. Jadi saya pribadi nggak merasa banyak kesulitan gitu ya. Cara membangun chemistry juga kan kita ada workshop, ada reading, kita saling ketemu gitu. Kita ngobrolin masalah karakter kita masing-masing, kita develop karakter kita masing-masing. Terus dari situ juga kadang kayak aku sama Widya seringnya, terus sama Nur juga suka hangout bareng, nonton, makan bareng, ngobrol gitu-gitu sih paling. Gue terapkan di sisi sosiologis dan psikologis si Bima terhadap karakter lain seperti Nur, seperti Wahyu, Ayu, terus juga Anton, Widya, dan ya berjalannya waktu chemistry itu akhirnya kebangun. Tapi gue memulai ini itu bukan dari awal syuting tapi dari awal reading. Ada beberapa pemain yang sebenarnya sudah pernah satu project, yaitu seperti Tisa Tiani, Megantara, sama Adinda Thomas itu sudah pernah satu project, jadi wes kenal gitu loh, bercanda-bercanda, gitar-gitaran, jadi wes cair, di hotel pun sering nongkrong bareng, jadi gitu aja sih bangun chemistry-nya. Suatu yang beda lah. Saya mau film horror Indonesia to the next level. Itu harapan saya dari KKN. Pesannya mungkin kalau kita sedang
bertamu di tempat orang gitu kan, selalu ingatlah gitu, kita jaga sikap, jaga behavior, jangan sembarangan, karena sekali kita melanggar ya ada akibatnya gitu. Salah satu cerita yang tidak bisa dilupakan oleh teman-teman KKN adalah cerita yang dibuat di film KKN ini yang berdasarkan cerita nyata. Pesan itu bisa diterima setelah nonton filmnya pasti. Ada yang hidup tapi nggak terlihat gitu, jadi kalian harus lebih berhati-hati lagi. Harapannya juga sih bisa menjadi inspirasi buat yang nonton. Jadi pasti penasaran kan, kalau misalkan di novel tuh punya imajinasi sendiri, sekarang bagaimana sih kalau misalkan difilmkan dan jadi gambar.